keyakinan, nggak lebih dari itu. Nah, kalau misalkan abang menjelaskan sesuai dengan ininya abang, ya udah, makanya saya tangkap analogi-analogi yang abang dapat, supaya teman-teman yang lain yang kemarin-kemarin yang naik ke sini ternyata mereka salah menyampaikannya. Bukan begitu cara penyampaiannya, Ustadz Naja yang lebih pintar dari kalian gitu. Jadi supaya, karena kan mereka-mereka ini apa namanya, ya setidaknya kan Ustadz Naja kan lebih, itu buku-bukunya aja udah banyak banget. Mungkin mereka tuh cetek-cetek. Nah, kalau saya ditanya jujur sih. Ya teman-teman ya. Ya silakan Ustadz Naja. Allah punya agama. Ayat di mana? Ayat mana itu? Ini dulu berarti tadi analoginya udah kelar ya? Analoginya udah kelar ya? Ya analoginya kan kayak tadi Mbak. Kalau kemarin Allah menyuruh A, besok Allah menyuruh B, tidak mengartikan bahwa yang kemarin itu salah, yang besok itu benar. Contoh ketika saya kemarin menyuruh Mbak untuk beli bawang putih, besok bawang merah, itu bukan karena yang kemarin salah, tetapi karena memang kemarin saya butuh bawang putih dan sekarang saya butuh bawang merah. Kemarin memang Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk sujud menghadap Baitul Maqdis, maka sekarang Allah ingin melihat Nabi Muhammad sujud menghadap Baitul Haram, saudara. Gitu. Berarti pelin-pelan lah bang. Kok plan itu ketika dia menyuruh sesuatu yang dia tidak yakin yang pertama, itu plan. Ingat ya, definisi plan. Berarti Allah nggak yakin abang. Ada nggak ayat yang menunjukkan atau menerangkan bahwa yang kemarin itu Allah ragu, yang sekarang yakin? Itu namanya plan. Tadi abang bilang Allah yang pertama, nah tetapi di apa namanya, menyuruh bawang merah beli, tetapi pengennya yang bawang putih. Bener nggak sih? Kemarin saya nyuruh bawang merah karena saya butuh masak untuk menggunakan bawang merah, Mbak. Nah, oke, sekarang saya butuhnya itu bawang putih. Gitu loh. Apanya yang plan? Kan ya, sesuai kebutuhan. Kalau misalkan gini ya teman-teman, kalau kita memang Allah yang benar, satu-satu aja. Ibaratkan gini, kalau kita menyuruh, misalkan gini, kalau kita menyuruh apa namanya, menyuruh satu nih, bawang merah, kita mau, ini kan bukan masak-masakan. Ibaratkan kalau kita ini analogi, makanya saya bilang analogi ketiga tuh nggak nyambung. Kenapa saya katakan analogi ketiga tuh nggak nyambung? Karena ini bukan masakan, ini bukan sekedar masakan. Ini tempat di mana kita harus berkiblat. Ini di mana kita tempat harus menyembah, gitu loh. Nggak boleh dibawa masakan. Kalau kita bawa masakan berarti kiblat tuh ibaratkan seperti itu. Sorry ya, aku minta maaf ya. Nah, tetapi kita kan dikatakan di sini dihilangkan tidak sebanding ya. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Oke. Kalau dibilang bawang putih ini nggak bagus, sebenarnya bawang putih ini oke, dikatakan baik. Nah, kita ganti bawang merah, bukan berarti bawang putih ini nggak bagus. Misalkan nih, yang A diganti dengan yang B, bukan berarti yang A ini nggak bagus. Berarti itu namanya pelin-pelan bang. Kalau misalkan nih kita satu tujuan, ibaratkan gini, ibaratkan kita mau berumah tangga nih ya bang, ibaratkan kita mau berumah tangga, itu kan satu tujuan gitu. Nah, kalau misalkan dua tujuan untuk dibilang berumah tangga, satu untuk apa, istri, yang satu untuk ini, itu namanya pelin-pelan bang. Tidak apa namanya, maksudnya gini loh, tidak ibaratkan tidak konsisten ya, bener nggak sih? Saya contohkan yang plan itu begini, Mbak. Yang plan itu ketika di perjanjian lama untuk menebus dosa itu menggunakan hewan perempuan, tetapi di perjanjian baru yang datang malah Yesus, domba jantan. Nah, itu plan namanya. Jadi tunggu dulu. Gini. Tunggu dulu. Kasih saya satu menit. Di perjanjian lama, di imamat 4 nomor ke-32, 30-an ya. Di perjanjian lama untuk menebus dosa dombanya harus betina. Tetapi ternyata di perjanjian baru yang datang malah Yesus. Yesus itu domba jantan. Ah, itu plan namanya.
Itu iklan namanya, Mbak. Ustadz Naja, kita kembali ke ini dulu. Nanti baru kalau misalkan ini udah kelar nih. Ini udah kelar supaya ini tidak bertele-tele. Maksud aku gini loh, Bang. Kalau misalkan abang membuat apa namanya, kalau dikatakan Allah merevisi Al-Quran nih udah kelar nih, kita ganti yang baru bahwa menyatakan Allah itu agama Islam. Nah di situ kan ada ayat-ayatnya nih. Nah supaya kita tahu. Ya, contoh lagi. Ya, ya kita terima aja analoginya. Kita terima analogi. Gini. Ya, silakan. Dulu di perjanjian lama Tuhan mengatakan, barang siapa yang melihat aku, maka yang melihat mati. Di perjanjian baru, yang melihat Tuhan malah Tuhannya yang tewas. Kok nanti aja, Bang. Gak usah kejang-kejang, Abang. Abang ini gimana sih? Ya. Kita cerita ini aja. Kalau misalkan Alkitab, nanti biar saya yang jelasin. Ya semalam aku langsung update sama Saros itu sudah bilang oke gitu, tapi ya langsung ketemu Mas atau enggak aku sudah nggak tahu gitu, sampai dulu kita gitu ya. Ya itu lagi sudah nggak tahu. Makanya aku kan sudah nggak tahu kalau Mas sudah ketemu sama Saros atau belum gitu. Coba bagi tapi tak coba tanya sama Saros ini. Iya. Semalam itu aku langsung ketemu sama Siti, saya bilang dia insya Allah gitu loh dulu. Ya, tapi kalau dia kita terus sedikit ya. Oke, Assalamualaikum. Lihat itu. Nah hati-hati, Dajjal udah datang ya, nabi-nabi palsu sudah datang. Jadi supaya kita itu kuatkan iman ya. Nabi-nabi palsu itu udah akan datang karena di situ udah ini, tapi jauh-jauh lah tolak dalam nama Tuhan Yesus ya, supaya kita dilindungi sama Yang Maha Kuasa ya, sama Tuhan Pencipta. Nah baik abangku, karena nih ini ayatnya ini sama. Ayat ini sama banget sama yang itu yang saya lihat itu gitu. Nah, mudah-mudahan kita dijauhin ya dari hal-hal yang seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Aku boleh minta analogi lagi nggak, Bang? Ya, itu apa? Penting loh. Teman-teman itu penting loh. Itu penting banget. Saya kasih kitabnya aja. Mbak Ica ini. Ya. Ya, apa-apa. Kita buka ini doang. Samson ya, bukan Simpson. sorry saya. Iya. Samson ya? Itulah dia. Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Nabi-nabi palsu, hati-hati. Pada halaman ke-40 ya, ada bab namanya fi nasikhihi wa mansukhihi. Bab nasikh dan mansukh itu tidak berarti merevisi yang awalnya salah lalu menjadi benar, tidak. Yang awalnya ragu lalu menjadi yakin, tidak. Yang awalnya abu-abu lalu menjadi terang benderang, tidak. Nasikh mansukh menjelaskan kapan di sana kita pantas melakukan sesuatu, maka di tempat lain belum tentu apa yang kita lakukan kemarin pantas untuk diteruskan. Contohnya seperti apa? Tadi saya contohkan ya, ini Atsani manusikha mimma kana syar'an liman qablana ka ayati syar'il qisas wadiyat au kana umira bihi amron jumliyan kanaskhi tawajjuh ila Baitil Maqdis bil Ka'bah. Seperti ketika kemarin Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk beribadah menghadap Baitul Maqdis, maka dirubah menjadi Baitul Haram. Apakah kemarin salah? Tidak, saudara. Karena kemarin adalah syariat qoblana.
umat terdahulu menghadap Baitul Maqdis. Maka ketika Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk membawa agama Islam saudara, maka Allah mengganti kiblatnya menjadi ke Baitul Haram. Apakah yang kemarin Allah ragu? Tidak. Yang kemarin sudah diperintahkan oleh Allah untuk Nabi Isa dan kaumnya saudara. Untuk sekarang yaitu kepada Nabi Muhammad dan semua kaumnya. Atau seperti apa? Atau wasaumi asyura bi Ramadan. Atau seperti ternasaknya puasa bulan Asyura diganti dengan Ramadan. Dulu umat Islam itu diwajibkan berpuasa Asyura oleh Allah. Ayatnya di mana? Hadisnya di mana? Di dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Qadiman Nabi al-Madinah fawajadal yahud yasumuna Asyura. Suatu saat Nabi datang ke Madinah lalu menemukan orang-orang Yahudi sedang berpuasa Asyura. Kemudian Nabi bertanya kepada orang Yahudi, "Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu?" Sekarang kamu puasa apa wahai Yahudi? Kenapa kamu sekarang berpuasa? Yahudi menjawab, "Hadza yaumun azim." Ini adalah hari agung Muhammad. Najjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'auna wa junudahu fanahnu nasumuhu syukran lillah. Pada hari ini Allah selamatkan Musa dan kaumnya dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka kami berpuasa karena berterima kasih kepada Allah. Maka Nabi Muhammad berpuasa Asyura. Fanahnu nasumuhu ana ahaqqu bi Musa minkum. Maka aku lebih pantas berpuasa Asyura daripada kalian. Fasoman Nabi wa amaron nasa bisyami. Maka Nabi berpuasa dan menyuruh sahabat berpuasa. Saat itu yang diwajibkan puasa Asyura, karena perintahnya ada dari Nabi. Nah, kemudian ketika datang ayat kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, maka yang dulunya Asyura itu diwajibkan sekarang menjadi disunnahkan. Yang dulunya Ramadan tidak ada sekarang menjadi wajib berpuasa Ramadan. Apakah yang dulu Allah ragu? Tidak. Apakah yang dulu Allah salah? Tidak. Apakah yang dulu Allah masih abu-abu? Tidak. Apakah dulu Allah itu masih tidak tahu kebenaran? Tidak, saudara. Seperti itu, Mbak yang terkasih. Kalau misalkan gini loh Bang Ustadz Najah, kalau Bang Ustadz Najah menjelaskan seperti itu panjang kali lebar juga itu namanya revisi. Itu namanya mengulangi. Itu namanya menghilangkan yang lama. Kalau itu namanya pelimpan. Kalau kita memang Allah yang benar ya, kalau misalkan Allah tuh misalkan gini ya, kita itu Allah ya. Nah, kalau kita itu orang benar, itu kita nggak usah takut akan hal ke depan. Ya, kalau kita memang yang benar, kita nggak usah takut akan hal ke depan. Maksudnya lurus, kalau A B B gitu, jangan sampai A B gitu. Maksudnya kalau misalkan memang itu mau dihilangkan, oke. Kalau misalkan ayat-ayat yang dihilangkan itu adalah perkataan dari Bang Najah, misalkan tadi kan Bang Najah bilang yang ini kepindahkan yang ke ini. Nah, ini berarti itu berarti Allah itu nggak tahu ke depannya dong. Maksudnya nggak tahu arah tujuan ke depan. Misal gini, kalau Allah itu kan maha tahu ya. Oke, Allah itu kan maha tahu. Nah, kalau misalkan Allah maha tahu, gak akan dikatakan ini pindahin ke sini, ini pindahin ke sini. Kalau Allah maha tahu tuh A, B. Jadi kita itu nggak, maksudnya kita itu nggak membuat orang-orang jadi pelimpan gitu. Nah, kayak dibilang sholat ya. Sholat itu di sini. Nah, nanti pindah ke sini, bukannya yang di sini jelek, tetapi di sini lebih bagus. Itu benar dong. Kalau kita pakai logika, benar dong Ustaz Najah. Mbak, sejak kapan penggantian sesuatu itu karena tidak tahu? Sejak kapan? Kenapa? Berarti Allah nggak maha tahu dong. Loh, gimana sih? Pergantian sesuatu itu apakah menunjukkan ketidaktahuan? Coba logikanya dipakai, Bang. Nah iya, misalkan gini ya, ibaratnya gini Bang. Oke, saya tanggapin ya. Kalau misalkan itu kita pergantian apa kita nggak tahu. Nah, itu namanya tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kenapa saya bilang mana tidak tahu? Coba kalian kan orang-orang yang berlogika nih ya. Kalian coba berpikir secara logika. Nah, kita ambil logika yang ketiga, yang Ustadz Najah. Nah, Ustadz Najah berpikir seperti ini.
beli bawang putih ya hari pertama, beli bawang merah hari kedua. Bukan berarti bawang putih itu nggak bagus sih, Cak. Nah, tetapi ini bawang merah ini yang lebih bagus. Nah, tetapi kan sudah itu namanya kalau misalkan dia udah taruh bawang putih, bawang merah, lah ngapain kalau misalkan dia tahu bawang merah ini bagus ya udah ngapain bawang putih lagi ditaruh, bawang merah aja gitu maksud saya. Karena kemarin saya masaknya tumisan, jadi butuh bawang putih. Sekarang saya mau nyambel, berarti butuh bawang merah. Gimana sih Mbak Ica ini? Berarti Allah pelin-pelan, berarti Allah itu manusia dong. Oh, apa Mbak Ica ini? Lah iyalah Bang, ini kan saya ambil analogi abang loh. Maksudnya saya ambil analogi abang, saya ambil logikanya abang gitu loh. Maksud saya kalau misalkan Ica beli nih ya, Ica beli bawang putih hari pertama, Ica beli bawang putih hari kedua. Tapi belum tentu yang bawang putih ini yang pertama ini nggak benar Ica. Tapi kalau misalkan kita memang benar-benar, ini kan bukan cerita tentang makanan, tetapi kita menceritakan tentang, diibaratkan ini loh yang kita harus fokuskan untuk kita beribadah gitu kan. Itu tujuan kita. Kita bukan menceritakan tentang makanan. Kalau kita menceritakan tentang makanan, yes, benar. Itu kalau ini Cak nih. Tetapi ini kita menceritakan tentang kefokusan kita untuk beribadah, di mana kita harus beribadah yang benar gitu loh. Kalau misalkan di ibadah yang ini di ibadah ini ya udah, kalau itu memang benar ibadah itu yang bagus, di yang pertama ya situ aja gitu. Jangan lagi udah nanti turun ayat lagi, oh ini yang paling bagus. Nah kalau misalkan nih sorry aku minta maaf ya, kalau misalkan nih ada lagi yang lebih bagus nih, oh ini turun, berarti Allah tuh turun ayat. Masa sih kayak gitu Bang? Misalnya, aduh, jangan deh kayak gitu. Nanti timbul banyak nabi-nabi palsu Bang. Jangan, nggak boleh. Kalau kita ya, ini mungkin kita ambil ini ya. Kalau kita ambil satu yang benar ya, kita jangan ngambil yang lain ya teman-teman. Kita kalau misalkan ibaratkan kita kalau kita kerja, kalau kita bekerja fokus satu-satu supaya kita berhasil. Kalau kita fokus fokus ini bagus, pindah lagi dah, ini bagus, itu nggak akan berhasil. Ini kita untuk motivasi kalian juga ya. Ini ibaratkan saya memberikan motivasi kepada kalian ya. Kalau kita mau bekerja, mau sukses, kita harus fokus kepada yang pertama. Kalau itu menurut kita mau dia nanti suatu apa gimana, kalau kita memang benar itu bagus untuk kita, teruskan aja, fokus kepada satu utama. Jangan udah di sini bagus, di sana ada yang bagus lagi, pindah lagi. Di sana ada yang bagus lagi, pindah lagi. Jangan ya, nggak boleh. Kalau kita mau sukses, fokus kepada satu utama. Jangan sampai kita tuh berbelah-belah ya. Jadi supaya kita tuh nggak sampai ini. Nah ibaratkan seperti itu. Ya, kalau Allah sudah memberikan, ini kita ambil analogi ketiga. Kalau misalkan kita udah misalkan bawang putih itu bagus ya, udah bawang putih itu aja gitu. Ibaratkan ini kita tidak menceritakan makanan, tetapi menceritakan tentang tujuan kita beribadah gitu. Kalau tujuan kita mau beribadah, udah satu-satu aja gitu. Jangan sampai pelimpan, ini sini, ini. Itu namanya pelin-pelan gitu. Pelin-pelan dan tidak misalkan definisi pelin-pelan itu ya Mbak ya. Benar, definisi pelin-pelan itu ketika kemarin bilang A, sekarang bilang B karena ketidakkonsistenan. Itu pelin-pelan. Nah, ketika kemarin saya butuh bawang putih karena saya ingin masak tumisan, dan sekarang saya butuh bawang merah karena saya ingin membuat sambal, itu bukan pelin-pelan, itu variasi namanya. Dan itu saling melengkapi antara satu sama yang lain. Kalau sekarang saya buat sambal pakai bawang putih, gimana rasanya? Nah, sama ketika logika saya pertama mengatakan bahwa orang yang minum obat, ketika orang sakit kepala, dia boleh minum obat Bodrex. Bagus. Nah, ketika dia itu sudah sembuh, maka tidak usah minum Bodrex lagi. Buat apa? Malah jadi penyakit. Nah, ini yang salah yang mana? Ini bukan pelin-pelan namanya. Terima kasih Bang Naja, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Teman-teman, kalau misalkan nih ya, kalian ini agama Islam. Ini kita ibarat ambil analogi. Kalau kalian misalnya agama Islam nih,
Nah, kalian itu tidak yakin dengan agama kalian pindah aja ke agama Kristen atau Buddha atau Hindu. Nah, jadi kalau misalkan itu memang ini kan kita ambil analogi kan. Ini sales ini.